terkadang tuh kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tuh kadang dianggap masih tabu di masyarakat. Yang kedua juga terkadang di proses penegakan hukum juga itu mengalami hambatan perspektif ya, gitu. Makanya kadang dilapor balik tapi yang di proses duluan itu sih pelakunya. Misalnya di contoh yang ekstrim yang kemarin kita sempat itu dari Sangkirta Laut misalnya harus menempuh 15 jam naik kapal itu untuk ke Manado untuk mencari pemberi bantuan hukum misalnya seperti itu. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, Kementerian Hukum dalam hal ini PPHN kita coba menggunakan pendekatan yang namanya People Centered Justice atau pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat. Kita baca terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan, ada apa layanan Posbankum beneran gratis? Jangan-jangan ujungnya tetap diminta uang rokok, transport, dan lain-lain. Nah, apa bisa langsung bantu sampai kasus selesai atau cuman konsultasi? Nah, ini boleh dari Mbak Imun dulu deh. Ya. Oke, kalau pengalaman dari LBH Apik sendiri sejak sebelum ada program bantuan hukum kita Ya, keadilan seharusnya dekat dengan semua orang. Tapi bagi sebagian masyarakat, bantuan hukum masih menjadi sesuatu kemewahan. Nah, di tengah tantangan tersebut, negara sudah hadir atau menghadirkan 83.000 pos bantuan hukum di desa-desa. Dan juga ada ribuan paralegal di dalamnya. Tak hanya itu, ada juga organisasi atau LBH yang ikut membantu jika mengawal begitu ya untuk lanjut ke pengadilan. Nah, apakah artinya akses keadilan hukum untuk masyarakat kecil sudah cukup merata? Kita akan bahas itu dan apa saja tantangannya bersama ada narasumber yang sudah hadir, Ibu Khotimun Sutanti SHMH, Direktur Eksekutif Asosiasi LBH Apik Indonesia, dan juga ada Bapak Konstantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Mbak April. Nah, kita langsung saja bahas ya. Saya mau ke Pak Kris terlebih dahulu. Tadi sudah banyak Posbankum yang dihadirkan negara gitu. Apakah artinya keadilan itu sudah meluas Pak di negara kita atau justru kualitasnya yang harus dipertahankan? Akses keadilan di Indonesia itu mengalami hambatan, hambatan biaya, jarak dan waktu. Sampai saat ini ada 777 organisasi bantuan hukum dan itu hanya ada di ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Jadi jumlahnya tidak mencukupi. Tidak mencukupi ya, Pak, dan masih ada 190 kabupaten yang belum ada pemberi bantuan hukumnya. Misalnya di contoh yang ekstrim yang kemarin kita sempat itu dari Sangkirta Laut misalnya harus menempuh 15 jam naik kapal itu untuk ke Manado untuk mencari pemberi bantuan hukum misalnya seperti itu. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, Kementerian Hukum dalam hal ini PPHN kita coba menggunakan pendekatan yang namanya People Centered Justice atau pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat. Semakin banyak melatih warga desa konkretnya ya, sehingga mereka memahami hukum. Jadi warga bantu warga gitu ya Pak ya. Dan mereka bisa menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat grassroots secara mandiri. Nah, di Indonesia konteks People Centered Justice ini terwujud dalam pos bantuan hukum desa kelurahan. Secara fisik, pos bantuan hukum desa kelurahan itu adalah ruangan kalau ada. Kalau nggak ada cukup meja kursi di kantor desa kelurahan. Kenapa di kantor desa kelurahan? Karena warga desa kelurahan pasti tahu tempatnya. Jadi kita di situ menempatkannya dan kemudian ada dua penggerak. Penggerak pertama itu paralegal, itu dia adalah warga desa yang dilatih oleh pemberi bantuan hukum. Kemudian mereka harus terus di bawah supervisi dari pemberi bantuan hukum. Nah, penggerak kedua adalah kades atau lurah sebagai juru damai. Kades sebagai juru damai itu ada di Undang-Undang Desa. Nah, dalam hal ini kades atau lurah itu dilatih oleh Mahkamah Agung. Ya. Jadi tujuannya pelatihan untuk paralegal ini di desa untuk mengurangi tadi ya Pak ya tantangan jarak dan biaya juga, dan waktu. Tadi kan sudah disinggung juga ada bantuan hukum, lembaga bantuan hukum yang hadir juga membantu masyarakat ya seperti Mbak Imun ini tadi dari LBH Apik. Itu khusus untuk perempuan dan anak ya? Boleh dijelaskan?
Iya, jadi LBH APIK itu lembaga bantuan APIK itu singkatan ya, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Jadi LBH APIK kita saat ini ada 18 kantor di seluruh Indonesia, dan kita juga ada posko-posko paralegal ya yang yang sudah dilatih juga berbasis komunitas. Itu sebetulnya sudah lebih dari 20 tahun ya untuk mengembangkan paralegal berbasis komunitas. Kita memang khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak perempuan. Kalau tadi saya kembali ke pembahasan apakah asas keadilan itu sudah merata dan didapatkan haknya oleh masyarakat. Ada tidak cerita di LBH APIK yang belum dapat nih perlindungan hukumnya atau belum sempat di grab gitu? Iya, kalau sebetulnya karena wilayah yang sangat luas ya di Indonesia dan banyaknya desa-desa terpencil, kemudian transportasi kadang masih terhambat, lalu juga kepulauan gitu ya. Ada cerita misalnya di Sulawesi Tengah misalnya ya, di mana ketika warga ingin mengurus misalnya nih identitas hukum saja itu harus nyebrang pulau atau mengitari pulau gitu karena sangat jauh gitu ya. Atau ketika ada kasus atau di Jayapura misalnya mau ke polsek itu jauh sekali gitu ya. Jadi sebetulnya akses keadilan yang lebih dekat itu akan lebih baik. Jadi itulah yang kemudian juga menjadikan LBH ya, termasuk LBH APIK itu juga mengembangkan paralegal berbasis komunitas yang mayoritas adalah perempuan ya, ibu-ibu di komunitas, meskipun ada juga tokoh-tokoh. Mbak Iman, kalau bicara keadilan, ada nggak cerita di LBH APIK juga yang masih sulit mendapatkan keadilan di situ? Iya, jadi mayoritas kasusnya LBH APIK itu kan KDRT, kekerasan seksual gitu ya. Ada juga kasus-kasus perburuhan perempuan ya, hak atas upah dan seterusnya itu. Kalau bicara soal keadilan gitu ya memang tidak semuanya mudah ya. Apalagi kalau kasus-kasus yang dihadapi perempuan itu tidak sekedar kasus biasa kalau dalam bahasa kami. Tidak hanya sekedar menyelesaikan kasus, tapi ada norma sosial di baliknya itu ya. Ya misalnya relasi antara pelaku dengan korban, termasuk keluarganya atau bahkan komunitas dengan korban. Misalnya dulu pernah ada kasus di NTB itu di mana perempuan yang dia sebenarnya korban kekerasan seksual itu justru misalnya sempat terkucilkan misalnya ya, atau tidak mendapatkan bantuan karena ada perspektif misalnya di beberapa komunitas itu yang masih menganggap itu aib gitu ya di dalam komunitas. Nah kemudian justru tidak mendapatkan bantuan. Atau korban KDRT yang beberapa kasus kita ya, korban KDRT yang dia ingin memproses, ingin mendapatkan keadilan ya, proses pidana maupun perdata gitu, tapi dilaporkan balik oleh pelaku. Jadi itu situasi yang kita hadapi, ada relasi kuasa ya yang sering kita hadapi nih dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender ya, terutama yang dialami oleh perempuan nih dan anak perempuan. Itu yang justru harus menjadi perspektif yang paling penting kalau bagi LBH APIK, di mana itu berpengaruh terhadap akses keadilan gitu. Jadi layanan tersedia itu sangat bagus, tapi perspektif itu yang seringkali jadi. Kalau bicara soal sistem dan prosedurnya, apakah sempat ada kendala terkait hal tersebut, Mbak Iman? Ya, kalau soal prosedur sistem ya, itu soal pertama kalau soal jarak jarak ya, misalnya untuk melapor itu sangat jauh. Kedua seringkali korban karena tidak mampu ya, itu kesulitan misalnya dia untuk membiayai dirinya ya untuk transportasi dan lain sebagainya begitu. Itu kadang juga menghambat. Makanya ketika bisa dibantu oleh pendamping dari komunitasnya sendiri, itu misalnya paralegal berbasis komunitas, posko-posko paralegal kami waktu itu juga langsung mendampingi ya, bisa diakses oleh korban gitu. Nah terus yang lainnya adalah soal sebetulnya ini sih mayoritas selain ini ya, terkadang tuh kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kadang dianggap masih tabu di masyarakat. Yang kedua juga terkadang di proses penegakan hukum juga itu mengalami hambatan perspektif ya, gitu. Makanya kadang dilapor balik, tapi yang di proses duluan itu sih pelakunya. Gitu. Itu yang sering terjadi di kita. Sering terjadi juga, apalagi di kota ya, apalagi di desa-desa kita bahas itu pasti banyak sekali yang lebih timpang ke pelaku daripada korbannya. Betul, itu. Kalau dari Pak Kris sendiri, Pak, bagaimana memastikan Posbankom itu tidak hanya menjadi formalitas saja di daerah, atau mungkin bahkan menjadi menyalahgunakan kewenangan di taraf lokal begitu? Baik, yang pertama itu tadi pelatihan paralegal dari awal
Itu untuk memastikan kualitas ya. Memastikan kualitas pemberian layanan. Itu yang pertama. Yang kedua, supervisi. Paralegal ini tidak bisa berdiri sendiri dan dia harus terus di bawah supervisi dari pemberi bantuan hukum. Kemudian kami juga meminta paralegal dan Kades Lurah dan Posbankum secara umum untuk memberikan layanan, ya, melaporkan layanan yang sudah diberikan di aplikasi kami. Terdata dan transparansi ada. Transparansi ada di aplikasi kami juga tercatat. Nanti bisa kami tunjukkan per hari ini saja itu sudah ada berapa layanan yang diberikan. Tentu tadi seperti Mbak Imun sampaikan, Indonesia negara yang sangat luas ya. Jadi kita masih ngejar ini 33.000, baru 33.000 untuk pelatihan paralegal, dan tadi pelatihannya cukup kurikulumnya cukup berat dan 3 hari teori dan 3 bulan 3 bulan praktek di Posbankum. Kita Q&A terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita baca terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan, ada apa layanan Posbankum beneran gratis? Jangan-jangan ujungnya tetap diminta uang rokok, transport, dan lain-lain. Nah, apa bisa langsung bantu sampai kasus selesai atau cuman konsultasi? Nah, ini boleh dari Mbak Imun dulu deh. Ya. Oke, kalau pengalaman dari LBH Apik sendiri, sejak sebelum ada program bantuan hukum, kita memang tidak memungut biaya ya untuk penanganan kasus gitu. Jadi memang itu bagian dari visi dari LBH, dan seharusnya OBH juga begitu ya. OBH yang dibentuk yang terlibat dalam program bantuan hukum itu juga memberikan layanan yang gratis. Nah, meskipun mungkin ada beberapa kebutuhan seperti panjar perkara ya yang kadang-kadang itu tetap diminta oleh pengadilan gitu, yang prosesnya terkadang masih ada beberapa hambatan yang harus diperbaiki gitu. Jadi supaya tetap para pencari keadilan ini kalau misalnya dia mau proses perdata misalnya, karena korban KDRT banyak ya yang memutuskan lebih memutuskan untuk bercerai daripada melaporkan ke pidana, meskipun ada yang melakukan dua-duanya ya atau salah satunya. Itu membutuhkan biaya ya? Itu membutuhkan biaya, tapi itu bukan biaya untuk OBH-nya, tapi itu biaya dari administrasi pengadilan. Nah, itu kita selama ini memang mengupayakan supaya bisa dapat yang gratis ya, tapi kadang-kadang ada juga yang terhambat untuk memperoleh itu, dan kita tetap memperjuangkannya. Sejauh ini dapat biaya dari mana? Pelaku-pelaku atau korban-korban tersebut yang meminta cerai? Iya, kalau untuk panjar perkara atau untuk yang lain? Iya, yang tadi disebutkan ada biayanya. Iya, kalau kita mengupayakan, karena kalau LBH kan bekerja sama dengan berbagai pihak ya, termasuk lembaga-lembaga filantropi ya. Kita bekerja sama supaya juga bisa memperoleh pendanaan selain dari program bantuan hukum juga bisa disupport yang lain, karena kan program bantuan hukum juga terbatas ya untuk bisa mendukung pembiayaannya. Jadi kita mengupayakan dari berbagai pihak untuk bisa membantu. Banyak ya sebetulnya akses ke psikolog, karena gini, layanan bantuan hukum itu harus komprehensif ya. Ketika korban datang, kita nggak bisa setengah-setengah atau memutuskan kasus di tengah jalan. Ketika mereka membutuhkan akses pemulihan psikologis, kita perlu merujuk gitu. Kadang di daerah-daerah nggak ada psikolog yang bisa dirujuk atau kesulitan ya atau berbiaya gitu. Jadi akhirnya bypassnya udah gitu. Menguap gitu aja ya, Mbak Imun. Akhirnya tidak diselesaikan dengan dari jadi sisi korbannya begitu. Iya, betul. Jadi gitu, kalau dijawab apakah itu gratis, kalau di LBH Apik selama ini kita gratis. Nah, memang ada kelompok yang, tapi kita ini ya Mbak, catatannya adalah dia orang yang tidak mampu, gitu. Jadi kalau tidak mampu menurut kami itu sangat struktural ya definisinya. Jadi struktural itu gimana? Jadi misalnya gini, kadang-kadang ukuran tidak mampu itu tidak hanya serta-merta ekonomi yang dilihat dari BPS misalnya ya Pak. Data BPS atau dari Kemensos misalnya standarnya, misalnya secara ekonomi, rumahnya bagus, itu belum tentu benar-benar dia mampu ya. Jadi ada juga istri yang tidak bisa mengakses harta di rumah tangganya sendiri gitu. Dibatasi. Mereka dibatasi dan mereka tidak bisa bekerja. Bagi kami mereka itu tidak mampu. Mereka termasuk miskin secara struktural, termasuk lansia yang misalnya ditelantarkan oleh keluarganya sendiri. Mungkin di data negara itu nggak masuk miskin, tapi bagi kami itu struktural, itu miskin. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang mampu? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Kalau orang mampu bagaimana? Kalau dia mampu, dia tetap boleh berkonsultasi di LBH Apik, tapi untuk layanan misalnya advokat dan sebagainya, karena dia mampu ya dia membiayai sendiri. Mampu gitu. Dia ada kategorinya nggak?
Mbak Imun? Secara ekonomi ya, dia memang mampu. Ya biasanya kita punya standar ukuran sendiri, checklist sendiri untuk melihat apakah dia mampu atau tidak mampu. Oke, baik. Kalau yang dari yang tadi pertanyaannya di Posbankum kan. Ya. Kalau di Posbankum semuanya gratis. Tadi 4 layanan tadi. Nah ini nanti apakah layanan bisa nanti disisipkan kali ya? Jadi per hari ini Mbak Apri dan Mbak Imun sudah ada 371 layanan. Dan di antaranya 15.348 itu adalah mediasi. Dan dari 15.348 itu 13.000 yang 3.616 yang sudah berhasil atau hampir 90% berhasil. Yang rujukan ke advokat itu 277. Gitu. Kalau menyinggung pertanyaan yang tadi ya Pak ya, ada gak yang mintain rokok dan segala macam, penegakannya ada nggak dari? Kalau memang selama ini belum ada laporan ya. Kalau memang itu ya bisa dilaporkan. Ada ya Pak ya penegakan khususnya untuk monitoring itu bisa dilaporkan. Oke. Dalam prosesnya pernah nggak sih berbenturan dengan aturan adat atau ketokohan suatu daerah begitu? Iya, masyarakat kita itu kan sangat kuat ya, sangat kental dengan adat dan norma agama juga gitu ya, interpretasi agama. Jadi kalau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu seringkali memang akan berhadapan dengan norma sosial seperti itu gitu ya. Nah, ada kelompok masyarakat, kelompok komunitas ya, adat maupun agama itu yang mereka sangat mendukung gitu ya, ketika korban mengalami kekerasan. Misalnya mereka mengamankan korban gitu ya, membantu dalam menyelesaikan, misalnya membantu ketika korban membutuhkan dukungan misalnya penampungan sementara dan lain sebagainya begitu. Tapi juga ada komunitas yang masih mendiskriminasi gitu ya, perempuan korban gitu. Kalau kita membahasakannya dalam sistem hukum itu disebut dengan budaya hukum. Jadi keadilan itu tidak akan tercapai, penegakan hukum itu tidak akan adil, tidak cukup hanya ketika punya sistem substansi hukum yang baik, struktur hukum yang baik ya, struktur itu polisi, penegak hukum ya, tapi juga budaya hukum. Jadi bagaimana masyarakat bersikap terhadap hukum, terhadap kasus, misalnya ada kasus KDRT kekerasan seksual ya, itu ketika adat masih ataupun komunitas entah berbasis adat, agama ataupun bahkan mix dua-duanya atau tidak sama sekali, tapi itu karena sebuah kebiasaan di masyarakat gitu, itu bisa berpengaruh terhadap kasus kita menghadapi itu. Oleh karena itu kita juga program-program LBH Apik juga, LBH Apik di daerah-daerah NTT, di NTB, di Papua dan Kalimantan, di Sumatera gitu ya. Itu juga bekerja sama ataupun melatih bekerja sama, berdiskusi gitu ya, melibatkan kelompok agama dan kelompok adat, gereja, ustadz gitu ya. Kita bahkan punya paralegal dari ustadz, ustadz gitu ya. Kemudian dari tokoh gereja, tokoh adat gitu. Di Bali sangat kuat ya. Salah satunya misalnya bekerja sama dengan melatih dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat di sana supaya bisa memberikan dukungan ya, agar si korban ini mendapatkan perlakuan yang adil dan bisa memproses kasusnya dengan hasil yang seadil-adilnya gitu. Karena yang dibutuhkan korban adalah keamanan, kenyamanan dan juga kenal ya. Betul, karena kasus itu kan nggak selesai ketika kasusnya selesai di hadapan hukum, nggak hanya itu aja. Ada lanjutannya lagi. Setelah itu dia akan perlu kembali ke masyarakat. Gitu. Jadi kalau si korban tidak nyaman berada di komunitas tersebut, dia akan terpinggirkan. Gitu. Pak Kris, nah ini kapan Pak kearifan lokal itu menjadi sesuatu kekuatan atau justru bisa memperkuat ketidakadilan di masyarakat lokal? Kita melatih tokoh adat, tokoh agama sebagai paralegal. Jadi idenya adalah semakin banyak posbankum ini, baik di tingkat administrasi desa, kelurahan atau di komunitas, itu masyarakat akan semakin mudah untuk mendapatkan akses keadilan. Jadi arahan Pak Menteri juga kita akan coba masuk ke pembentukan posbankum komunitas tadi untuk membentuk budaya hukum. Itu memang nggak cuman sekali penyuluhan, nggak cuman sekali pelatihan, ini continuing ya, ini harus usaha yang memang harus terus dilakukan. Sudah ada posbankum dan ini bisa menjadi tempat untuk pembudayaan hukum di tingkat desa, tingkat komunitas, dan juga bantuan hukum di tingkat desa, tingkat komunitas. Jadi ini masih berproses ya Mbak. Tapi saya yakin
sudah ada Posbankum ini, sudah ada wadahnya, artinya tinggal kita manfaatkan saja. Bagaimana ini untuk bisa dari sisi kami untuk bisa melakukan pengembangan budaya hukum di masyarakat, baik berbasis administratif tadi, desa kelurahan atau berbasis komunitas. Oke. Saya agak sedikit masuk ke kasus ya, yang mana sekarang ini restoratif justice sudah mulai diterapkan di negara kita. Nah ini banyak menjadikan polemik di masyarakat. Yang satu berpikiran bahwa bagus RJ ini bisa memberikan kasus yang manusiawi atau memberikan hal yang manusiawi kepada pelaku atau korban itu sendiri. Namun ada yang menyaksikan apakah ini justru malah disalahgunakan oleh pelaku, ketidakadilannya justru tidak ada. Nah, peran paralegal ini di masing-masing OBH dan LBH itu seperti apa? Oke. Pertama konsep restoratif justice dulu ya, bahwa sebetulnya restoratif justice itu tidak bisa serta-merta diartikan perdamaian gitu. Jadi karena damai itu sangat sensitif kalau untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebetulnya perempuan korban KDRT itu tidak mau berdamai sebetulnya, tapi karena adanya relasi kuasa dengan pelaku ataupun keluarganya ataupun dengan komunitas, tapi dia merasa terpaksa untuk menerima tawaran yang tidak adil tersebut gitu. Nah, jadi restoratif justice itu kan bagaimana upaya pemulihan gitu ya antara untuk dalam penyelesaian kasus ya, itu bisa terjadi sebaik-baiknya gitu. Jadi tidak serta-merta langsung mendamaikan gitu ya. Itu pertama. Nah, rata-rata sih kalau yang minta untuk dimediasi itu kan korban KDRT ya. Kalau KS jelas ya, kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan di luar peradilan. Itu sudah tegas di dalam Undang-Undang TPKS. Meskipun di sana sini masih terjadi pelanggaran ya, tapi kita jelas menolak gitu ya konsep RJ konsep perdamaian dalam tanda kutip diterapkan dalam kekerasan seksual. Nah, kalau KDRT biasanya itu atas permintaan korban aja. Jadi paralegal hanya akan memfasilitasi kalau korban yang meminta. Tapi kita kalau tidak mendorong ya untuk melakukan itu, karena kita hanya memberikan informasi ya. Informasinya kalau diselesaikan dengan ini begini, resikonya begini, apa yang bisa terjadi begini dengan kalau dilakukan ke proses pengadilan begini, kalau bercerai begini, kalau dua-duanya ke pidana begini. Jadi kita memberikan semua informasi itu. Yang disebut dengan self determination. Jadi korban itu berhak untuk memutuskan nasibnya, kemana dia akan memutuskan penyelesaian kasus tersebut. Nah, kita akan membantu untuk menyelesaikan itu. Kalau misalnya korban, misalnya KDRT contohnya ya, atau perburuhan misalnya ya, dia memutuskan untuk dipertemukan gitu ya. Ya kita akan membantu untuk mempertemukan itu. Mediasi itu ya. Ya. Tapi kita sendiri kadang ngelihat tingkat kejahatannya ya. Kalau di Posbankum itu proses penyelesaian perkara di luar pengadilannya dalam dengan mekanisme mediasi itu sebelum itu menjadi perkara justru. Jadi memang mereka akan menyelesaikan permasalahan hukum di antara warga. Itu sebelum itu masuk ke ranah kepolisian misalnya, laporan kepolisian. Musyawarah kalau dibilang. Ya, musyawarah. Jadi belum memenuhi unsur apapun, di sini sudah didamaikan lebih dahulu. Tadi yang tadi saya sampaikan, ada yang mediasi berhasil, ada yang mediasi gagal. Dari mediasi gagal itu ada berapa yang kemudian dikasih rujukan advokat. Baik, kita akan polling terlebih dahulu. Ini ada polling yang sudah dilakukan oleh tim Komnas Perempuan mencatat angka kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan sejumlah 330.097 kasus pada tahun 2024. Menurut kamu, apa hambatan terbesar yang dihadapi korban dalam mencari keadilan? Nah, ini jawaban yang paling banyak adalah di 33% korban tidak didampingi saat pemeriksaan. Dan yang paling sedikit ya ini korban kesulitan biaya. Ada juga karena korban didorong menerima perdamaian, juga korban kesulitan akses konsultasi. Ternyata paling banyak korban tidak didampingi saat pemeriksaan. Ini apa karena jumlahnya terlalu banyak atau bagaimana? Pak Kris terlebih dahulu boleh. Kalau korban tidak didampingi pada saat pemeriksaan ya itu sekali lagi karena ya itu ranahnya Pak ya, ranah dari memang tadi akses keadilan memang kurang. Iya, OBH-nya baru 777 misalnya gitu, dan itu nggak bisa menjangkau ke semuanya. Gitu. Juga
kalau pemeriksaan berarti kan sudah ada di ranah kantor polisi kan, berarti kan ada di pendampingan dari OPH gitu. Jadi paralegal tidak ikut-ikut lagi ya? Paralegal bisa mendampingi. Oh, ketika mungkin Mbak Imun bisa cerita nanti ada paralegal bisa mendampingi di tingkat pemeriksaan di kepolisian misalnya gitu. Tapi bukan yang dari Posbankum ya Pak ya? Paralegal dari LPH nanti akan mendampingi. Baik, gitu. Boleh Mbak Imun? Oh iya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Kris, sebetulnya korban juga punya hak ya untuk didampingi ya, apalagi itu mandat berbagai undang-undang ya, misalnya undang-undang KDRT, TPKS, apalagi anak ya, di sistem peradilan sistem peradilan anak itu juga diatur. Jadi itu sebetulnya korban berhak didampingi dalam proses peradilan. Tapi memang terkadang itu tadi pertama jumlahnya masih terbatas atau masyarakat kadang tidak tahu kalau sebetulnya dia bisa didampingi gitu. Jadi ke polisi sendiri misalnya gitu ya. Sedangkan dalam proses di peradilan itu kadang nggak mudah. Tidak semua aparat penegak hukum itu langsung bisa menerima. Misalnya dia akan melihat, oh ini kasusnya masuk nggak? Kadang kan laporan ditolak gitu ya. Atau ketika pemeriksaan dia tidak tahu hak-haknya atau tidak siap dengan pertanyaannya, atau dalam situasi yang masih trauma, kemudian dia perlu menjawab, sedangkan dia yang dibutuhkan adalah saat itu adalah pemulihan psikologis dulu sebelum dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, hal tersebut sering terjadi ya di lapangan, di mana itu sangat penting paralegal itu memiliki kapasitas itu. Jadi termasuk psychological first aid gitu ya, untuk bisa mendampingi ketika korban ketika datang ya mengadu, minta didampingi, kemudian bahkan diantar ke kepolisian, bahkan ketika proses visum dan lain sebagainya itu didampingi terus seharusnya. Itu untuk konteks pidana ya. Perdata pun begitu ya. Kita juga sering memperjuangkan agar paralegal itu bisa masuk di dalam ruang sidang ya, meskipun dia tidak bisa bicara, tidak berhak untuk bicara di persidangan, tapi dia mendampingi korban itu korban akan sangat merasa ditemani gitu ya, punya teman. Ketika proses perdata kan namanya bukan korban kan, tentunya dia adalah pihak yang menggugat gitu ya. Jadi dia didampingi oleh paralegal, itu juga sangat penting ya. Jadi nggak hanya pidana aja ya, gitu. Jadi memang betul korban tidak didampingi saat pemeriksaan tuh masih banyak yang mengalami kendala itu, terlebih karena tidak tahu ataupun karena tidak tahu haknya, tidak tahu haknya. Pertama tidak tahu haknya, kedua tidak tahu cara mengakses. Kalau dia membutuhkan kemana, mesti belum nanya. Teredukasi dengan baik ya. Ya informasinya belum didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah mungkin ya ada tempat-tempat di mana memang nggak bisa mengakses gitu ya, nggak ada sumber daya yang bisa diakses untuk kembali ke tadi yang disebutkan oleh Pak Kris ya, jarak dan juga jadi gini Mbak, kalau di di Posbankum itu sebenarnya paralegal ini best practice ya Mbak Imun ya, tapi nanti kita akan cek lagi apakah ada di data laporan pendampingan sampai oleh paralegal Posbankum. Di beberapa Posbankum itu memang ketika ada kasus yang dilaporkan yang berhubungan perempuan dan anak, itu ada kok yang kemudian paralegal dari Posbankum ini yang mendampingi di tingkat kepolisian. Tapi tentu ini di bawah supervisi dari si pemberi bantuan hukum. Nah, dalam konteks ini Mbak Imun tadi yang kita sampaikan, PR kami adalah melatih paralegal ini sehingga mereka juga aware terhadap kasus-kasus seperti ini dengan baru 33.000 dari 160.000 yang dilatih. Ini masih on progress. Ini saya juga menghimbau teman-teman PPH untuk segera melakukan pelatihan paralegal juga. Supaya tadi hal-hal seperti yang disampaikan Mbak Imun tadi nggak cuman tapi termasuk juga pendampingan psikologis korban tadi juga bisa. Kalau mereka dilatih, mungkin mereka bisa melakukan hal yang seperti Mbak Imun tadi harapkan gitu. Apakah ada regulasi yang menjaga paralegal sendiri atau khusus yang dibuat begitu Pak? Menjaga dalam hal-hal yang rentan, perlindungan. Jadi sekali lagi kalau kita harus meletakkan di sini, paralegal itu adalah bagian dari pemberi bantuan hukum. Ya. Jadi perlindungan apapun itu adalah perlindungan dalam konteks dia dalam memberikan bantuan hukum, ya. Mungkin ada pengalaman terintimidasi dan lain-lain, tapi selama paralegal ini bisa minta supervisi dari pemberi bantuan hukumnya,
minta perlindungan dari pemberi bantuan hukumnya, maka ya itu bagaimana mekanisme kita untuk memberikan perlindungan bagi paralegal. Karena bagian dari tim pemberi bantuan hukum otomatis juga terlindungi ya Pak oleh aturan-aturan yang ada begitu. Tapi ya jelas dengan adanya sertifikasi pelatihan itu tadi sudah menyiapkan paralegal sendiri untuk terjun ke masyarakat. Mbak Imun, ini khusus untuk paralegal menurut Mbak Imun dari LBH Apik, kompetensi seperti apa, standar seperti apa, atau pelatihan yang bagaimana nih yang bagus untuk paralegal? Iya, itu ini ya. Kalau untuk kompetensi itu sebetulnya kalau kita dulu mengusulkan sangat tematik ya. Jadi ada kompetensi yang umum yang seharusnya dimiliki paralegal, misalnya pengetahuan tentang konstitusi, pengetahuan tentang bantuan hukum, kemudian penanganan kasus secara umum. Tapi ada juga pengetahuan dan bahkan nggak hanya pengetahuan ya, mulai dari kesadaran. Kalau kami mulainya dari awareness ya, awareness, knowledge, pengetahuannya dan skillnya. Nah, kalau untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu perspektif tentang norma sosial ya, tadi soal gender, ketidakadilan gender yang melingkupi situasi perempuan gitu, kemudian ada situasi sosial lainnya, hak asasi manusia, itu mulai dari kesadaran dan pengetahuan itu sangat krusial gitu ya. Jadi itu perlu dimiliki gitu pertama. Jadi perspektif dulu di awal itu harus terbentuk, karena kalau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kalau yang mendampingi saja itu kemudian blaming of the victim, menyalahkan korban, memojokkan korban, jadi alih-alih baru datang korbannya udah langsung dinasehati gitu ya. Jadi korbannya langsung mental gitu, jadi tidak nyaman, dia merasa tidak didampingi, justru malah dia merasa dipojokkan. Nah, itu sangat krusial kalau bagi kami untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua adalah knowledge tadi itu banyak ya, tadi soal hukum, misalnya kalau kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya hukum-hukum yang terkait berbagai bentuk kekerasan yang ini ya sering dialami oleh perempuan dan anak, misalnya kayak tadi undang-undang PKDRT, TPKS, meskipun itu dialami semua orang, tapi kan mayoritas yang mengalami adalah perempuan karena situasi tadi itu dampak dari norma sosial yang belum adil gender. Nah, kemudian juga biasanya itu ya, kemudian juga keterampilan. Nah, keterampilan dalam penanganan kasus, nah ini banyak keterampilan dalam penanganan kasus itu, mulai dari bagaimana dia menerima kasus, cara dia menghadapi ketika orang mengadu gitu ya. Nah, kalau kasusnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dia mesti punya sensitivitas yang cukup baik untuk mengenali, misalnya, dia apakah misalnya menanyakan, menggali kebutuhan misalnya untuk pemulihan dulu, tidak memaksakan ketika dia dalam situasi trauma gitu ya. Terus kemudian langkah pertama untuk menguatkan korban itu bagaimana gitu ya. Nah, itu mesti dimiliki dulu yang seperti itu ya. Jadi bagaimana dia menerima, kemudian dia memahami juga sistem rujukan. Kalau terjadi seperti ini dia harus dirujuk ke siapa? Kan paralegal tidak mungkin punya kapasitas semuanya kan. Dia juga bukan psikolog. Dia mungkin mengetahui bagaimana konseling awal dasar. Tapi dia bukan psikolog. Jadi dia mesti merujuk ke siapa? Misalnya ke layanan psikologis gitu ya. Kalau butuh ternyata butuh tadi itu seperti Pak Kris bilang, butuh bantuan advokat, ya berarti dirujuk ke OBH-nya. Dan paralegal sendiri juga bisa, kalau LBH Apik paralegalnya juga bisa mendampingi ke tadi itu ya, yang praktek kami selama ini memang sampai mendampingi ke pengadilan, ke kepolisian gitu ya, ke kemudian dalam proses peradilan lah semuanya ya, itu didampingi. Dan nanti kalau sudah masuk ke persidangan dan lain sebagainya, itu tentunya nanti advokat yang akan lebih banyak berperan. Meskipun kalau advokat di pengadilan pidana kan dia tidak beracara juga karena, tapi dia mendampingi di korban gitu. Lalu menjaga kompetensinya bagaimana Pak? Sabar nanti akhir dulu. Tadi sesuai dengan Permenkum tadi, ini mengatur standar kompetensinya, juga kurikulum pelatihannya, dan pembuatan kurikulum ini diskusi cukup panjang bersama dengan teman-teman dari LBH Apik, LBHI gitu, cukup panjang diskusinya, sehingga kemudian muncullah terdapatlah kurikulum tersebut, di mana ada beberapa mata pelajaran hukum demokrasi, kemudian perspektif gender dan lain-lain. Nah, ini 3 hari teori dan kemudian 3 bulan mereka praktek di lapangan di konteks Posbankum, maka aktualisasinya ada di Posbankum gitu. Jadi standar kompetensinya sudah ada, standar kurikulumnya juga sudah ada, dan ini kerja bersama-sama ya. Jadi pun misalnya nanti akan kita review pun kita akan mengundang mereka juga untuk sama-sama kita mereview gitu. Jadi dari awal memang sudah
sudah dijaga kualitasnya melalui pelatihan yang memang ada standar kompetensinya, ada kurikulumnya, dan kemudian ada sertifikatnya nanti. Berarti ada evaluasinya, Pak? Ada evaluasinya, okay. Ada evaluasinya. Jadi, berkala ya, untuk berkala, bisa. Iya. Pasti ada update-update tertentu. Dan nggak semua juga lulus, Mbak. Ya ikut pelatihan paralegal yang di pos bahan hukum nggak semua lulus. Yang bisa memastikan lulus atau enggaknya kan dari PBH-nya, dari pemberi bantuan hukum sebagai penyelenggara pelatihannya. Kalau Mbak Imun nih bisa diberikan kesempatan untuk mengubah aturan atau memberikan regulasi untuk keadilan di Indonesia, nah kira-kira apa? Nah kalau untuk yang paralegal mungkin lebih banyak juga ke soal perlindungan ya, perlindungan paralegal itu yang tidak hanya perlindungan itu soal ancaman kekerasan dan sebagainya, tapi perlindungan sosial juga bagi korban. Paralegal itu kan voluntary ya kalau di konsep kita ya, dia tidak dibayar kan, dia adalah ujung tombak yang tanpa tanda jasa, itu nggak hanya guru ya, tapi paralegal juga gitu. Bahkan paralegal itu voluntary mendampingi korban gitu ya, mereka yang pencari keadilan. Gitu kira-kira. Nah, tapi satu hal yang kita ingin juga mendorong adalah tadi memperkuat dari Pak Kris ya, untuk memperkuat kualitas gitu. Paralegal yang sudah ada gitu ya, terutama bagaimana link dengan OBH untuk supervisi. Karena memang khusus ini ya, kalau untuk kasus penganiayaan dan lain sebagainya, mungkin kalau perkelahian itu paralegal bisa lebih ini ya, relasi kuasanya ya ada, tapi mungkin tidak sedalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu benar-benar harus diperkuat perspektif dan lain sebagainya, itu adalah salah satu kunci yang utama gitu kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Imun. Selanjutnya boleh Pak Kris. Dalam hal ini saya akan menambahkan dari Mbak Imun tadi, memang kemudian menjadi kebutuhan yang yang urgent juga tadi untuk penguatan dari sisi tadi itu yang Mbak Imun sampaikan, dan ini akan menjadi catatan kami untuk juga memprioritaskan ini dalam penguatan dalam pelatihan paralegal dalam konteks pendampingan perempuan sebagai korban terutama ya gitu. Cukup baik, terima kasih Pak Kris dan juga Mbak Imun. Dan juga kita akhirnya belajar dan mengetahui ya, ternyata keadilan itu bukan hanya seberapa jauh kita mencarinya, tapi seberapa mampu negara menghadirkannya. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.